Oke, Bang Sandi, Mas Yunus, saat ini tuh isu terkait TikTok tuh lagi nyaring banget lah, karena kan banyak kasus kayak ditinggalin, terus hipo. Menurut pandangan Mas Yunus sama Bang Sandi itu bagaimana? Coba mulai dari Bang Sandi. Sebenarnya kalau TikTok itu agak berbeda ya Bang ya, sama kayak orang ngecam. Jadi walaupun sering ngecam, tapi kayak misalnya kalau TikTok kan lebih ngejar waktu sebenarnya kan, biarpun satu hari dia tanpa ngecam gitu, berarti kan banyak effort yang harus dia pertimbangin. Jadi harus preparationnya juga harus benar-benar diperhatikan, kayak misalnya olahraga, terus kayak misalnya persiapan nutrisinya bagaimana, ya kan. Jadi sebenarnya nggak cuman TikTok doang sih, tapi pas pada saat naik gunung juga preparasi itu harus diperhatiin. Udah gitu sekarang kan banyak open trip yang ada di one day trip betul. Ya kan. Terus banyak kan orang nyalahin open tripnya pas ada sesuatu yang terjadi sama pesertanya, kan. Menurut gua sih Bang ya, itu bukan sepenuhnya kesalahan open trip. Walaupun open tripnya salah itu pas pada saat mengabaikan pesertanya ya kan. Tapi yang lebih salahnya lagi itu sebenarnya pesertanya Bang. Jadi kita harus mempersiapkan diri ya. Iya. Jadi tuh kayak misalnya udah tahu dia mau lakukan aktivitas ekstrim, tapi dia sendiri nggak mempersiapkan tubuh dia dengan matang kayak gitu kan. Karena kan yang tahu kondisi dia sendiri. Betul. Ya kan, karena misalnya dia nggak punya waktu banyak nih untuk naik gunung, ya udah pengen ikut one day trip, ya kan. Terus tiba-tiba dia ngikut tapi tanpa persiapan, terus akhirnya kenapa-napa, ya kan. Terus si open tripnya salah juga mengabaikan pesertanya juga karena nggak ada persiapan, terus jadi kayak misalnya hipo lah, terus kayak bisa kram atau kenapa-napa, ya kan, tersesat karena satu preparationnya itu nggak inian Bang. Terus dibilang katanya musibah nggak ada yang tahu, justru karena musibah nggak ada yang tahu kita harus mempersiapkan semuanya, ya kan, meminimalisir resiko intinya harus Bang. Safety. Iya itu. Jadi mungkin peserta mikirnya udah disiapin semua kali sama panitia gitu, jadi dia cuma bawa badan doang. Jadi kalau dibilang kayak open tripnya bertanggung jawab penuh, gue bilang nggak sepenuhnya, karena si pesertanya itu bertanggung jawab sama dirinya sendiri. Jadi yang bertanggung jawab dari diri sendiri ya di kita sendiri Bang ya. Iya, karena kita yang tahu kan, kita yang tahu kondisi fisik kita kayak gitu. Oke Bang Sandi, sekarang kalau menurut Mas Yunus bagaimana Mas Yunus? Untuk pandangan TikTok yang sering terjadi nih ya, masalah-masalah ini ya. Kalau saya sih sama aja sih, kayak kalau saya pandang dari segi TikTok sekarang itu lebih ke persiapan mereka itu ternyata terlalu menyepelekan lah di gunung. Jadi kayak ya minimal kayak sesuai kayak pendakian normal lah ya. Khususnya kayak jas hujan itu kan kayak diabaikan ya. Dan banyak lah pokoknya yang sepele-sepele itu justru mereka abaikan, mereka itu hanya untuk mengejar ininya loh. Ya, foto. Fashionnya ini loh. Ya lebih ke prepare ke situnya yang disayangkan itu. Nah, jadi ya mungkin ya aku lebih condong ke persiapan sih untuk masalah TikTok ini. Itu. Sama satu lagi Bang, jangan jadi patokan orang-orang trail running itu beda. Mereka tuh olahraganya juga udah ekstrim banget kan persiapannya. Jadi dengan kayak misalnya orang-orang yang TikTok nggak ada persiapan, ngelihat cuman orang trail running yang keren, mereka wah bisa nih nggak bawa keril ya Mas itu ya. Ya benar. Dan itu yang kemarin aku sempat nyinggung juga terkait jangan samakan pendakian trail run sama TikTok, itu beda. Mungkin trail run yang paling beda ya dengan sisi persiapan dan bawaannya. Yang lebih mirip itu sebenarnya yang camping sama TikTok. Cuma agak minim lagi kalau di TikTok. Ya jadi TikTok itu lebih ke, kalau pandangan saya itu lebih ke arah ke fashionnya ke fast ya. Trail run. Harusnya bukan itu. Ya kita tetap bawa daypack lah minimal. Karena logistik ya. Mereka ngikutin, cocok nih pakai TikTok, pakai face, bukan ngelarang ya, tapi kalau emang sesuai kemampuannya sih. Nah, kemampuan itu yang penting. Nggak sesuai itu ya. Ilmuannya, tekniknya. Mendingan yang safety aja lah. Iyalah. Kita bukan ngelarang Mas ya. Bukan ngelarang, tapi enggak ngelarang. Justru kita pengennya yang ngasih tahu nggak gitu konsep TikTok itu gitu loh. Mungkin dari Mas Yunus sama Bang Sandi punya ini nggak pesan khusus atau rekomendasi ketika mereka TikTok? Anggaplah mereka yang baru pengen naik gunung terus mereka ikut one day trip. Sebenarnya kalau menurut gue nih Bang ya, kayak misal walaupun pertama kali TikTok juga sih olahraganya dipersiapkan, terus kayak bawaannya juga, bawaannya terus sama peralatan
cari barengan bang yang kira-kira tuh bisa nemenin sampai bawah lagi bang. Terus kalau misalnya harus bisa ngebaca situasi juga, kalau nggak memungkinkan nggak usah diterusin. Ya itu. Kalau Mas Yunus Sebenarnya udah diwakilkan sama Bang Sandi sih, sama sih. Sebenarnya pada intinya lebih kayak persiapan ya. Persiapan fisik, persiapan mental, logistik ya. Jadi jangan pernah anggap sepele karena dia ngeliat mungkin di sosial media itu kayaknya enak. Cuman modal JJ. Jadi kalian itu harus tahu keilmuannya, tekniknya itu teman-teman di rumah ya. Semoga isu-isu seperti ini tidak terjadi lagi, Bang. Ya. Betul ya. Dan jangan saling menyalahkan. Intinya kita cuma bisa mengingatkan. Yes. Betul. Ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu dari pendapat Mas Yunus dan pendapat Bang Sandi. Dan kali ini gue ngikut Mas Cito. Kerilan. Gantian tuh. Oke.